Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Olivia dengan NIM 43010200186 akan menerangkan 4 materi mengenai kewarganegaraan. Yang pertama adalah pentingnya kewarganegaraan. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk generasi zaman sekarang ialah bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme yang tinggi serta nilai moral bangsa bagi pelajar sejak dini. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk menciptakan wawasan kewarganegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, serta bangga menjadi warga negara Indonesia. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan ini, para generasi muda diharapkan untuk memiliki kesadaran penuh akan demokrasi serta HAM. Dengan bekal kesadaran ini, mereka akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dan pada dasarnya, pendidikan kewarganegaraan mengharapkan untuk menumbuhkan sikap setia kepada tanah air dan bersedia dengan ikhlas untuk menyumbang potensi demi kemajuan tanah air. Selanjutnya adalah negara dan aspek-aspek kewarganegaraan. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik segi politik, memiliki ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintah yang berada di wilayah tersebut. Syarat suatu negara harus adanya pemerintahan yang berdaulat, adanya wilayah, adanya warga negara, serta adanya pengakuan dari negara-negara lain. Warga negara berarti anggota atau peserta dalam sebuah organisasi dan perkumpulan. Maka dari itu, secara sederhana, warga negara diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Kewarganegaraan dapat diartikan dari dua aspek kewarganegaraan, yaitu dari yuridis dan sosiologis, serta ada kewarganegaraan dalam arti formal dan material. Aspek-aspek kewarganegaraan mencangkup pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, serta nilai-nilai kewarganegaraan. Aspek pengetahuan kewarganegaraan mencangkup politik, hukum, dan moral. Aspek keterampilan kewarganegaraan mencangkup keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, aspek nilai-nilai kewarganegaraan mencangkup percaya diri, komitmen, moral, penguasaan atas nilai religius, serta normal. Selanjutnya adalah hubungan pemerintah dengan warga negara. Dalam hubungan internasional, di setiap wilayah negara selalu ada warga negara dan orang asing yang semuanya disebut penduduk. Fungsi hubungan pemerintah antara lain untuk pengikat, penghubung, pembela, dan pembatas antara pemerintah dengan yang diperintah. Contoh bentuk hubungan pemerintah salah satunya adalah setiap warga negara atau setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggap sesuai dengan aspirasinya. Hubungan pemerintah adalah hubungan yang terjadi antara yang diberi perintah dengan pemerintah, berada pada berbagai posisi dan melakukan berbagai peran satu terhadap yang lain, baik timbal balik maupun searah, seimbang maupun tidak. Hubungan pemerintah mengikuti pola sistem pada umumnya, baik dalam pola sistem pada umumnya, baik dalam bentuk sistem komunikasi maupun dalam bentuk siklus. Yang terakhir adalah peran warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Peran warga negara dalam berbangsa dan bernegara ada 4 macam, yaitu peran pasif, peran aktif, peran positif, serta peran negatif. Yang pertama adalah peran pasif. Peran warga negara yang berupa kepatuhan terhadap peraturan kebijakan politik yang ada. Peran aktif ialah peran warga negara untuk berkontribusi serta ambil peran dalam bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan kepolitikan. Yang ketiga adalah peran positif. Peran positif merupakan aktivitas warga negara dalam memilih pelayanan terhadap negara untuk memenuhi kebutuhan sesuai haknya. Dan yang terakhir adalah peran negatif. Peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara terhadap persoalan pribadi. Beberapa ketentuan warga negara dalam berbangsa bernegara antara lain hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya, hak negara untuk dibela, serta kewajiban negara untuk menjamin sistem adil. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.